saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh bangun, untuk boleh menghirup udara segar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati setiap hati kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari Alkitab Suara tadi kita mendengar tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Jadi pada zaman itu, penyakit kusta ini membuat seseorang harus dijauhkan dari keluarganya, dipisahkan dari masyarakat dan tidak bisa ikut beribadah di rumah Tuhan. Jadi mereka merasa hidupnya terbuang, dipandang hina, bahkan kehilangan harapan untuk dipulihkan. Saudara, dalam keadaan itulah 10 orang kusta ini berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus menjawab permohonan mereka. Ia memerintahkan mereka untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam. Nah, ini yang menarik saudara. Di tengah perjalanan, mujizat terjadi. Kulit mereka yang kusta itu sembuh, dipulihkan sama Tuhan. Mereka bisa kembali kepada keluarga, diterima kembali oleh masyarakat, bisa ikut beribadah lagi. Tapi saudara, dari 10 orang yang disembuhkan, ada satu yang kembali kepada Yesus. Dengan rendah hati ia tersungkur, ia memuliakan Allah dan mengucap syukur. Sedangkan 9 lainnya memilih melanjutkan hidupnya tanpa kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mereka menerima berkat kesembuhan, tetapi melupakan Sang Pemberi berkat. Saudara, inilah yang menjadi cerminan bagi kita. Bukankah kita juga sering seperti 9 orang kusta itu? Waktu kita butuh pertolongan, kita rajin berdoa, bahkan menangis di hadapan Tuhan. Tapi setelah Tuhan jawab doa kita mulai sibuk sama hidup kita sendiri-sendiri. Kita lupa kembali untuk mengucap syukur. Kita mudah menikmati berkat, tapi kita pelan-pelan melupakan Sang Pemberi berkat itu. Saudara, Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa mujizat terbesar bukanlah tubuh yang sehat, bukan juga berkat materi, tapi melainkan hati yang mengenal Tuhan dan hidup dalam anugerah-Nya. Berkat jasmani akan habis, kesehatan bisa hilang, tapi kasih karunia keselamatan di dalam Yesus itu tidak pernah hilang. Mari saudara, dari perenungan hari ini kita belajar menjadi seperti 1 orang kusta itu. Kita mengingat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, kita menyerahkan hidup sepenuhnya. Sebab iman yang sejati tidak berhenti pada berkat-berkat materi, tapi iman yang sejati, hidup kita mau kembali kepada Kristus, Sang Pemilik kehidupan dan berkat itu. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang selalu bersyukur, sehingga hidup kita bukan hanya menikmati berkat, tapi juga memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Amin, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan ini. Kami boleh semakin diingatkan untuk boleh selalu mengingat Tuhan, Sang Pemberi berkat, Sang Pemilik kehidupan yang senantiasa menopang hidup kami. Ampuni kami Tuhan bahwa seringkali kami melupakan Tuhan, kami seringkali sibuk dengan setiap aktivitas kami, tapi kiranya kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan kami bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Kiranya hidup kami semakin mengucap syukur dalam setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami. Inilah doa kami, demi Tuhan Yesus kami berdoa.